Moto pakai lampu itu seru deh. Kita belajar bareng yuk. Halo, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai setup ininya kita, studio ala-alanya kita. Jadi saya sudah siapkan lampu flash, lalu sudah siapkan lampu LED juga. Terus nanti kita akan coba pakai lampu halogen. Semuanya dengan settingan yang sama. Tapi ini belum saya set. Nanti kita akan bareng-bareng kita set ya. Nah, ceritanya dari jendela. Kebetulan saya ada jendela ini. Nah, ini bisa kita sebut dengan gobo. Jadi dia akan menciptakan bayangan yang memang saya tata dulu baru saya set cahayanya. Kenapa? Karena pengen tahu nih si objek-objek di sini tuh bayangannya akan kemana gitu. Jadi saya tata dulu, baru terakhir nanti saya akan masukkan hero-nya. Oke, setelah kita rapikan sesuai dengan yang kita mau, baru kita set lampunya. Jadi kalau misalnya hero-nya seperti ini ya, hero-nya bahan mentah atau misalnya kering-kering, bisalah di set duluan. Tapi kalau misalnya hero-nya masakan atau masakan lah ya, better di set semuanya dulu. Baru setelah siap lightingnya, setelah siap untuk angle dan komposisinya, baru kita masukkan si hero. Jadi tinggal diklik. Soalnya kalau kelamaan dia pasti akan memudar warnanya, terutama untuk masakan ya. Nah, setelah kita udah set begini, lalu kita coba lihat komposisinya dulu, komposisi dan angle-nya. Kalau misalnya sudah oke, berarti kita set si lighting-nya. Karena ini kan sebenarnya belum, karena masih lampu ruangan ya, kita belum set untuk lighting-nya. Kita akan coba dulu dengan lampu LED. Nah, karena kebetulan saya pakainya ini apa ya namanya ya? Ini namanya standing something. Nah, ini kita bisa atur, bisa kita gerakan mau di arah mana si cahaya yang mau kita tampilkan atau yang mau kita bayangannya mau jatuh kemana. Karena kebetulan karena lampu ini juga enaknya bisa diatur mau jauh mau dekat itu, jadi kita bisa atur juga jatuhnya bayangan, apakah bayangannya mau panjang atau bayangannya mau pendek. Kalau kita lihat mau segini, kita bisa lihat lagi. Nah, tapi karena lampu ruangan masih nyala, bayangan yang jatuh itu akan nggak kelihatan di kamera kita. Jadinya saya perlu matikan si lampu. Nah, dia baru kelihatan. Nah, saya mau bagian sininya terang nih. Itulah fungsinya si reflektor. Jadi cahaya dari sana akan saya pantulkan ke sini. Penyangga. Udah kebayang ya kalau fungsinya reflektor, tahu ya? Baru kita atur lagi si segitiga exposure. Oke, dengan settingan yang sama kita akan coba menggunakan lampu halogen. Kebetulan saya punya 3 lampu halogen. Kita akan coba, ceritanya tetap dari cahaya datang dari sana. Saya akan set satu di sini. Oke, cahayanya sudah masuk dari arah sana. Kita coba matikan lagi lampunya. Nah, karena si halogen ini sebenarnya cahayanya cukup terang, terik gitu ya.
Nah, paling enak karena dia bisa diatur dijepit di mana. Dia akan menerangi seperti ini. Tapi dia akan gelap sekali karena mungkin karena kekuatannya enggak masih lebih rendah daripada LED. Kenapa saya akan coba tambahkan lagi lampu halogennya mengarah ke sini. Terus gimana kalau warnanya berbeda? Sejujurnya saya sih nggak apa-apa. Nah ini jadi lampu halogen, saya akan arahkan ke sini. Trik. Jadi karena lampu jepitnya bisa diatur sedemikian rupa, dia bisa pindah-pindah. Ini lampu halogen itu sebenarnya perlu banget diffuser karena dia tuh terik banget, beda dengan lampu LED. Jadi biasanya saya suka pakai tisu atau yang diffuser. Dia juga jadi kayak karena misalnya kalau saya pakai, kalau ini dimatikan sebenarnya bisa pakai apa namanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai cuma satu, cukup satu, bisa dibantu dengan banyak, bisa dibantu dengan lampu ruangan. Lampu ruangannya jangan yang paling atas, jangan tepat di atas settingan kita ya. Jadi bisa kita sambil bayangin reflektornya untuk kita lihat ke kamera kita. Jadi pastikan teman-teman kalau misalnya yang mau foto terutama dengan lampu halogen atau lampu LED ada tripod, jadi bisa pakai timer atau shutter speednya yang paling lambat. Oke, itu untuk jadi saya cuma pakai satu halogen ya, dan bantuan si reflektor ternyata cukup kuat ya reflektornya. Oke, pada saat mengatur flash, external flash, kita perlu pastikan kita mau pakai cahaya yang pakai diffuser kah, diffuse light, ataukah cahaya yang cukup kuat jadi tanpa diffuser, atau mau kita bouncing. Biasanya saya jarang banget pakai yang bouncing, jadi antara pakai diffuser atau pakai direct light. Karena saya punya gobo, jadi saya pengen cahayanya cukup kuat untuk menerangi atau untuk membuat si garis-garis ini jadi bayangan. Nah, kita atur dulu si sensornya, jangan di satu per satu karena itu kuat banget, jadi tengah-tengah aja. Nyalakan lampunya. Kalau flash kan ini apa namanya, biasanya kita nggak akan tahu hasilnya kalau misalnya nggak dinyalakan. Flash saya kebetulan udah jadul banget. Oke, hasilnya seperti itu. Jadi dia cahayanya cahaya sementara karena nggak kuat, jadi kita atur lagi settingannya ke maksimal 250. Kalau lebih dari itu akan ada bayangan gelap di fotonya. Jangan lupa teman-teman, kalau pakai flash, external flash itu kita nggak bisa ngelihat, jadi harus pakai viewfinder ya ngelihatnya. Kalau nggak si flashnya nggak akan teraktifkan.